kamu boleh kamu boleh mencintai siapa saja, tapi kamu tidak boleh mencintai sesama jenismu. Kebebasan berpendapat yang aku pikir dikontrol oleh pemerintah. Suara rakyat, suara Tuhan. Hari ini aku lagi sama teman-teman aku. Ada dua teman aku dari kampus yang berbeda. Yang satu teman aku SMA, namanya Fikri. Hai guys. Yang satu teman aku mungkin bisa kenalan dulu. Halo. Ya, hai guys. Kalian bisa panggil aku Fikri. Sekarang aku mahasiswa cukup semester akhir di salah satu universitas di Kota Surakarta dan aku mengambil jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Oke. Halo teman-teman, nama aku Waki, mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, ambil jurusan ilmu komunikasi. Mereka berdua itu teman aku, yang satu teman aku SMA, yang kebetulan dulu kita tuh kenalnya nggak sengaja ya. Dulu tuh Fikri itu anak OSIS, dan dia tuh pernah nyalain OSIS juga. Jadi Tapi gagal 2 kali gagal. dua kali nyalain OSIS. Cukup aneh juga sih dulu tuh kenal karena apa sih? Ya karena kamu di Paski kan. Oh iya, karena aku tuh dulu pasti dia itu nyalain OSIS ceritanya. Oke. Terus dia itu nggak ceritain ya. Ya terserah kan YouTube. Jadi dulu tuh si Fikri itu nggak kayak pasti, nggak dia apa tuh ngebully pasti, dia nggak ngebully ya apa ya? Enggak sih. Apa ya? Ini narasi kita panjang loh berarti ini. Nggak apa-apa. Apa ya? Intinya aku pernah konflik Konflik dengan sama Paski. pasti. Terus akhirnya aku tahu namanya dia, oh namanya Fikri. Terus akhirnya kenal. Tapi ternyata nggak sejelek itu sih orangnya. Ternyata orangnya cukup karisma. Keren. Nggak juga. Merendah. Merendah sekali. Terus satu lagi ada teman aku namanya Oki. Biasanya itu dia dipanggil Bung Oki. Nah, Wuh, kamu suka dia tuh kenapa seperti itu, kawan Nala? Coba kayak gini mas. Cukup lah. Nggak boleh disebutkan. Jadi dia teman aku satu kampus di salah satu kampus di Sukoharjo. Kita ngambilnya di komunikasi. Nah di sini kita mau ngebahas soal, kita mau saling berpendapat nih tentang Indonesia pastinya ya. Tentang bagaimana jadi rakyat itu harus gimana. Jadi kan di Indonesia, di sebuah negara itu pasti ada namanya rakyat ya. Nah rakyat itu kayak sebuah apa ya, rakyat itu sesuatu yang harus ada gitu di dalam suatu negara. Rakyat itu kayak mantra, dia itu sangat kuat sebenarnya di suatu negara. Nah menurut kalian nih rakyat itu apa sih di mata kalian tuh? Oke, siapa dulu nih? Siapa aja boleh jawab. Mau gak sih, Kri? Kalau aku sih lihatnya ya rakyat itu bagian dari entitas sebuah negara kan. Jadi kalau misalnya kita bicara hubungan internasional, syarat untuk menjadi negara itu primernya ada 3. Adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, yang apa sih istilahnya kayak sekundernya itu adalah pengakuan internasional, pengakuan dari negara. Jadi emang rakyat itu adalah menjadi satu bagian dari negara, dan tugas dari pemerintahan itu adalah mengayomi rakyatnya. Jadi negara is all about the people. Asik. Kalau Mantap. dari Oki, Kalau aku ya, mungkin karena ini obrolan asik kan, santai aja. Jadi berdasarkan Anabel, kalau temanku bilang itu Anabel, analisa gembel. Rakyat itu suatu hal yang saling berkaitan dengan negara. Karena kenapa bisa dia dipanggil rakyat? Itu karena dia itu ada di suatu negara. Ibaratnya kalau ada sekumpulan orang yang di situ tidak ada negara, maka mereka itu tidak bisa disebut rakyat. Nah, kemudian apabila mereka bersepakat saling mencukupi kehidupan masing-masing dan kemudian membentuk suatu negara, suatu sistem, barulah mereka bisa dipanggil rakyat. Kalau aku sebenarnya begitu sih. berarti kesimpulannya Rakyat itu adalah bagian dari negara, dan negara itu ada karena adanya rakyat. Ya kurang lebih emang sama, hampir sama sih. hampir sama, cuman ya biar gampang aja lah. Karena ini kan teori akademis, cuman ini biar bisa dikonsumsi semua dari Anabel. Oke. Ada salah satu sajak dari Hartono Sastrawan. siapa gitu ya. Jadi dia pernah di salah satu di puisinya itu intinya tuh ceritanya tuh adalah
rakyat adalah suara yang beraneka. Hmm. Nah, menurut kalian tuh suara yang beraneka tuh yang kayak gimana? Dari kata rakyat. Suara yang beraneka. Mungkin kalau aku nangkepnya lebih ke negara itu berjalan sesuai suara rakyat. Rakyat itu punya berbagai macam bentuk, punya berbagai macam jenis. Misalnya ada yang concern masalah environment atau lingkungan, ada yang concern masalah privasi dan lain sebagainya. Nah, dengan suara yang beraneka ragam itu, negara itu hadir buat mengakomodasi mereka gitu, lewat konstitusi, lewat hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Itu sih yang menurutku yang dimaksud dengan saja gitu. Abraham Lincoln kan juga pernah bilang kan, suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Berarti kita Tuhan. Aduh. Boleh. Silakan Mas Fikri, apakah kita Tuhan? Cek aja podcast aku punya podcast bahasa Oh itu. iya. Jadi Vicky itu juga pernah punya salah satu podcast di apa? Namanya Masuk Neraka. Masuk neraka. Itu di Amin. Spotify ya. Ya, Spotify. Amin. Jadi di Spotify dia tuh punya podcast nama judulnya itu Masuk Neraka. Itu di Instagram juga ada sih. Ini di cuplikannya nanti kalau yang mau nonton. Kalian promo juga. Kalau menurut kamu, Bisa diulang? rakyat itu suara yang beraneka. Suara yang beraneka. Itu dari seorang sastrawan. Ya, jadi ditilik dulu. Yang bilang itu sastrawan kan. Emang sastrawan itu mengungkapkan sesuatu dengan dibungkus dengan sesuatu yang indah. Nah, kalau aku nangkapnya sih, ya gini aja. Pada dasarnya, sastrawan membuat kata-kata atau menyampaikan sesuatu itu pemaknaannya kembali kepada yang membaca atau mendengarkan. Jadi kalau menurutku, rakyat adalah suara yang beraneka. Jadi ya kembali lagi pada dasarnya, apa itu rakyat tadi kan? Rakyat kan bermacam-macam dari kepribadiannya masing-masing atau mungkin kulturnya. Indonesia kan banyak kulturnya. Juga mungkin dari agama dan semacamnya. Maka mereka berkumpul bagaimana suara itu bisa tersampaikan dan kemudian direalisasikan untuk mereka semua yang berbeda-beda, maka dibutuhkanlah sebuah sistem. Nah, oleh karena itulah dihadirkan negara dengan sistemnya. Jadi menurutku secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa memang rakyat itu adalah bagian terpenting dari negara. Karena negara itu milik rakyat. Rakyat itu hal yang terpenting dalam suatu negara. Dimana negara kita juga mengalir dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Nah, tentang negara demokrasi sendiri, Indonesia itu dulu kalau aku salah tahun koreksi. Tahun 2017 itu Jokowi pernah bilang kalau negara Indonesia itu demokrasinya kebablasan. Nah, padahal negara Indonesia kan negara demokrasi. Menurut kalian kayak gimana? Yang mana Kalian nih? dengar gak sih? Demokrasi kita kebablasan. Kalian Kalau dengar? belum pernah dengar sih, tapi menurutku malah enggak. Karena gini dulu ya, balik dulu ke definisinya demokrasi. Kalau demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi secara sistem politik, rakyat oleh rakyat untuk rakyat, misalnya di mana rakyat berperan langsung dalam pemilihan, kita bisa memilih pemimpin, adanya pembagian kekuasaan, yang kita ada trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terus rakyat bisa menyuarakan pendapatnya, demonstrasi, demo, dan lain sebagainya. Iya, kita demokrasi. Tapi kalau misalnya didefinisikan demokrasi itu rakyat, per individu itu bebas menjadi apa saja, menurutku belum malahan. Karena menurutku negara banyak memberikan batasan-batasan tertentu kepada rakyat. Ada hal-hal yang nggak bisa diterima. Misalnya nih, kamu bisa menjadi muslim, tapi kamu nggak bisa menjadi seorang syiah, ya nggak? Karena kita nggak boleh. MUI punya fatwa mengharamkan kita menjadi syiah. Kamu boleh mencintai siapa saja, tapi kamu tidak boleh mencintai sesama jenismu, ya nggak? Yang bagiku itu tuh belum sepenuhnya demokrasi. Bagiku demokrasi itu, bagiku sendiri ya, ini definisiku sendiri. Aku mendefinisikan demokrasi itu lebih dari sekedar sistem politik, tapi demokrasi adalah gimana negara itu bisa hadir melindungi setiap individu, nggak cuman nggak cuman
apa yang negara pengen atau yang mayoritas inginkan gitu. Selama itu tidak melanggar hak asasi manusia, nilai-nilai moral dan lain sebagainya, kenapa tidak gitu. Nah, jadi kalau misalnya pernyataannya adalah demokrasi yang kebablasan, menurutku enggak. Kita malah belum sedemokrasi itu. Karena mungkin aku pandangannya cukup liberal juga ya. Itu sih. Gimana? Jadi Oh, menurutku. Tadi pernyataannya demokrasi yang kebablasan ya. nah, Aku pikir itu keliru, sangat keliru. Karena yang kita pertanyakan apakah sudah demokrasi, apakah hak-hak kita sudah terpenuhi, seperti itu. Karena sebelum kita menilik apakah Indonesia sudah demokrasi atau belum, seperti pernyataan tadi yang mengacu pada pernyataan itu, maka kita telik dulu demokrasi itu apa. Lebih sederhananya, orang-orang tahu itu demokrasi apa. Demokrasi adalah kebebasan. ya. Kebebasan yang dimana ada hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, kita pertanyakan dulu, hak-hak itu sudah terpenuhi ataukah belum? Nah, sekarang yang harus kita bahas itu beberapa waktu yang lalu ada kasus-kasus seperti kebebasan berpendapat yang aku pikir dikontrol oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi kebebasan yang dibatasi dari demokrasi. Apakah kebebasan yang dibatasi itu adalah kebebasan? Apakah itu masuk kriteria kebebasan? Seperti itu. Jadi oke saja jika pembatasan itu adalah berdasarkan kesepakatan. Tapi mereka menyusun kebijakan dan kesepakatan itu malah di luar kehendak rakyat. Itulah kenapa munculnya demonstrasi-demonstrasi tersebut. Jadi sederhananya aku katakan demokrasi itu kebebasan berpendapat apabila ada dua pilihan untuk aku berpendapat yang di situ aku bebas mengatakan apa saja asalkan argumenku jelas. Tapi saat ini kita dihadapkan dengan kita berpendapat harus ada etikanya. Kita harus berpendapat dengan batasan-batasan itu. Asalkan kita jelas berpendapat, kenapa tidak? Seperti itu menurutku. Jadi malah aku pikir demokrasi di Indonesia itu baru sekedar arti. Maksudnya begini, kenapa hanya sekedar arti? Jadi belum sampai ke makna. Kita demokrasi sesuai arti. Jadi kita melakukan ada pemilu, ada dilakukan pemilihan presiden atau periodenya sekian tahun per sekian tahun ada, ya itu demokrasi. Tapi secara praktek dalam politik dinamis, dalam berjalannya politik itu, apakah sudah demokrasi? Nyatanya belum.